Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para ustadz, ustadzah, taman pendidikan Al-Qur'an di daerah istimewa Yogyakarta khususnya dan di mana saja siaran ini bisa diikuti, dan juga para aktivis LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta. Kita ketemu lagi dalam rangka ngaji bareng LDPQ. Kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita akan membahas satu topik yang berjudul wakaf uang tunai. Bolehkah? Nah, ini kajian kita tentang wakaf tunai. Ini sedang banyak ditanyakan oleh para jamaah. Kali ini saya akan menjawab dari satu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ibu jamaah Majelis Taklim Senin Pagi Masjid Jami Karangkajen Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, mohon dijelaskan Ustadz, bagaimanakah dengan wakaf uang tunai menurut syariat Islam? Apakah diperbolehkan? Matur nuwun. Itu pertanyaannya dari seorang ibu yang tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih Ibu dari Jamaah Majelis Taklim Senin Pagi Masjid Jami Karangkajen Yogyakarta ini. Sangat bermanfaat pertanyaannya, baik untuk Ibu sendiri insya Allah maupun untuk jamaah semuanya, dan juga untuk kami. Kami itu adalah saya dan kawan-kawan yang tergabung dalam FGD, Forum Grup Diskusi LDPQ Yogyakarta. Pendahuluannya, sebelum saya menjelaskan ini perlu saya awali dengan pendahuluan. Islam sangat mendorong umatnya kepada sedekah, wakaf, dan pinjaman yang baik atau qardun hasanun untuk kepentingan dan kemajuan umat, baik dalam urusan dunia maupun agamanya. Wakaf merupakan salah satu instrumen syariat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi umat. Para ulama sepakat atas disyariatkannya wakaf ini. Dalil disyariatkannya wakaf ini yang sangat populer adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menceritakan tentang keadaan bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Kata dia, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Khattab bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab, ini berarti bapaknya asoba ardon, mendapatkan tanah di Khaybar, satu nama, satu wilayah di Jazirah Arab. Fa'atan Nabiyya, maka Umar bin Khattab ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yastamiruhu fiha, untuk menunggu perintah, untuk mendapatkan perintah dalam masalah tanah ini. Faqala ya Rasulullah, maka berkata Umar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardun bi Khaybar. Saya telah memperoleh satu sebidang tanah di Khaybar. Lam usib malan qattu anfasa indi minhu. Yang saya belum pernah sama sekali mendapatkan harta yang harganya melebihi ini. Jadi pokoknya merasa sangat berharga sekali. Fama ta'muru bihi, maka apa yang engkau perintahkan dengan tanahku ini? Qala, maka jawab Nabi,
In syi'ta habasta aslaha. Jika kamu mau, ya tahanlah asalnya, ya pokoknya. Watasaddaqta biha, dan sedekahkanlah hasilnya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Ya. Banyak ini hadis-hadis yang senada ini, ya, yang menceritakan ini dengan berbagai macam redaksi. Ya. Kemudian juga dalil disyariatkannya wakaf itu juga kebanyakan ulama ya, mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di sana Allah tegaskan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama sali habbatin, bagaikan satu biji, ambatat sab'a sanabila, ya. Yang satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai, mi'atu habbah, akan ada 100 biji. Berarti dilipat gandakan menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Ya, Al-Baqarah ayat 261. Dan juga ada surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra, ya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan hatta tunfiqu, sampai kamu menginfakkan, mimma tuhibbun, dari apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, maka apa-apa yang engkau infakkan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah terhadap yang engkau infakkan itu maha mengetahui. Ya, Al Imran ayat 92. Dan juga ada hadis Nabi yang sangat populer ini, ya. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza matal insanu, ya, di hadis lain bunyinya idza mata ibnu Adam, ya. Apabila manusia telah mati, in qata'a anhu amaluhu, maka semua amal darinya terputus, illa min salasatin, kecuali dari 3 amal yang pahalanya akan terus mengalir, tidak akan terputus, ya. Illa min shadaqatin jariyatin, yaitu ya, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya, ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang apa pengertian wakaf? Wakaf adalah menahan pokok harta, tahbisul asli, dan mendaya gunakan hasil atau manfaat darinya. Atau dengan istilah lain, wakaf adalah proses penyerahan sebagian harta seseorang secara syariah untuk dimanfaatkan dalam kepentingan umum. Harta tersebut bisa berupa tanah, bangunan, hingga yang sedang menjadi perbincangan saat sekarang ini, yang hangat saat sekarang ini adalah wakaf berbentuk uang. Ya. Pengertian wakaf uang. Wakaf uang adalah sejumlah uang tunai yang diberikan oleh perseorangan, juga bisa oleh kelompok atau lembaga maupun badan hukum untuk tujuan wakaf, dan kemudian disalurkan sesuai syariat Islam. Dalam hal ini pengertian uang juga menyangkut surat-surat berharga yang memiliki nilai tinggi. Bagaimana mengenai boleh atau sah atau tidaknya wakaf uang ini? Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan tidak sah. Ini adalah pendapat dari Ibnu Syas dan juga Ibnul Hajib, ya, dari kalangan Malikiyah, ya, dan juga salah satu qaul dalam mazhab Syafi'iyah yang masyhur di kalangan Hanabilah, dan juga pendapatnya Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Karena mereka melarang wakaf barang yang dapat berpindah tempat, ya, manqul,
seperti uang, ya kan, ya, sepeda motor itu kan bisa pindah-pindah, ya, pindah-pindah tempat. Nah, ini nggak boleh itu menurut mereka, ya. Sedangkan pendapat kedua mengatakan sah, artinya boleh, jawaz. Ini adalah pendapatnya Malikiyah, ya. Salah satu kaul di mazhab Syafi'iyah, sebagian mazhab Hanabilah, kemudian juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Hasan, ya, dari kalangan Hanafiyah. Mengapa? Karena mereka membolehkan wakaf barang mangkulat, ya, yang bisa berpindah-pindah. Artinya bergerak, ya, hanya benda bergerak begitu. Nah, sekarang kita lihat fatwa MUI, ya. Ternyata Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang ini. MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai diperbolehkannya wakaf uang ini. Fatwa yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002, ya. Ini tak hanya menjelaskan pengertian wakaf uang saja, namun juga mengatur bahwa penggunaan dana wakaf harus sesuai syariat Islam. Pada fatwa tersebut juga telah ditegaskan bahwa hukum berwakaf dalam bentuk uang adalah jawaz atau diperbolehkan. Ya. Fatwa MUI juga menyebutkan bahwa dalam pengelolaan wakaf ini kelestarian manfaatnya harus dijaga. Tidak dijual, tidak dihibahkan maupun diwariskan. Lalu juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menerangkan bahwa wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi uang, ya, surat berharga, logam mulia, ya, mungkin juga hak cipta, ya, dan sebagainya. Ya. Royalti, misalnya, ya, kalau menulis buku itu kita itu ada istilah royalti. Ya, bisa itu kan bergerak juga. Ya. Sedangkan benda yang tidak bergerak dapat berupa tanah, bangunan, tanaman, serta benda lain yang diatur dalam undang-undang atau ketentuan syariah. Dalil yang digunakan MUI apa? Yang pertama, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas atau keluasan dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Ini kata MUI ini, ya, dalam konsiderannya seperti itu. Juga dikutip oleh fatwa MUI pendapat Imam Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf alaih, ya, yang berhak menerima wakaf itu. Ya, mauquf alaih yang bisa ya dimanfaatkan oleh kepentingan umum. Lalu yang alasan ketiga dari kalangan mutaqaddimin yang dikutip oleh MUI, ya, ada dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham atas dasar istihsan bil urf, berdasarkan asar Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Tentu saja tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang sharih dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Lalu yang keempat, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Abu Thawr meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham atau uang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah bagaimana aplikasi wakaf uang tunai. Aplikasi wakaf uang tunai bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan memberikannya sebagai pinjaman atau qardun hasan tanpa bunga kepada orang yang membutuhkan. Setelah uang itu kembali, maka uang itu akan dipinjamkan lagi kepada orang lain dan begitu seterusnya. Dengan memberikannya sebagai modal, ya, bagi yang ingin berbisnis, mudharabah. Kemudian sebagian keuntungannya dimanfaatkan untuk kebaikan.
Wah, ini sekarang kita bahas juga manfaat wakaf uang tunai. Uang yang diwakafkan sejatinya tidak mengurangi harta sepeser pun. Justru ya, uang ini akan menjadi investasi yang dikelola secara amanah sehingga dapat menjadi pahala yang terus mengalir dan menjadi bekal di akhirat nanti. Bagi sebagian orang dengan keterbatasan lahan atau bangunan, melakukan wakaf bisa jadi merupakan ibadah yang sulit untuk dilakukan. Namun dengan diperbolehkannya wakaf dalam bentuk uang, kita dapat berwakaf meskipun hanya memiliki sedikit aset. Ya. Nazir juga dapat menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan masjid, fasilitas kesehatan gratis, lembaga perlindungan kaum duafa, dan sebagainya. Dengan demikian, uang yang diwakafkan dapat memberikan manfaat sosial untuk jangka panjang. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kepada Allah lah kita bermohon. Dan hanya kepada Allah lah kita menyandarkan segala kebaikan dan kebenaran. Allah lah yang maha tahu terhadap mana yang paling benar. Semoga bermanfaat adanya. Ya. Ini adalah referensinya. Dan yang terakhir, saya tulis hasil diskusi FGD, ya, Forum Grup Diskusi LDPI Yogyakarta, pada bulan Februari 2022, ya, yang kami selalu mengadakan diskusi baik secara online lewat Zoom maupun lewat offline, ya, biasanya setiap hari Kamis siang. Ya. Kita akhiri bersama, ya, dengan bersama-sama membaca hamdalah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan bisa dikirimkan kepada kami untuk kami bahas bersama. Demikian pula apabila ada kritik dan saran, sangat kami tunggu-tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.